Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Basic Logistik Laboratory Work. Kali ini kita akan berdiskusi tentang jadwal pemeliharaan gudang. Ya, saya share screen dulu. Iya, dari 4 unit kompetensi pada skema pengelolaan pergudangan. Nah, yang hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menerapkan jadwal pemeliharaan pergudangan. Pemeliharaan sendiri terdiri atas dua, yaitu pemeliharaan terencana dan tak terencana. Nah, yang terencana ini proses pemeliharaannya sudah diorganize atau sudah direncanakan tentunya untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di waktu-waktu yang berikutnya. Nah, yang terencana ini itu terdiri atas pemeliharaan preventif atau pencegahan ya, pemeliharaan prediktif juga termasuk pemeliharaan yang bersifat perbaikan atau korektif. Nah, kalau tak terencana, karena namanya juga tak terencana, maka dilakukannya secara tiba-tiba, karena peralatannya akan cepat digunakan, akan segera digunakan. Ya, ini bisa saja terjadi peralatan baru digunakan sampai rusak tanpa ada perawatan yang berarti. Nah, setelah itu baru dilakukan perbaikan kalau mau digunakan. Nah, memang yang paling ideal adalah pemeliharaan terencana, termasuk juga di dalam pengelolaan pergudangan, beberapa alat pendukung dari kegiatan pergudangan, troli, palet, dan rak-rak, dan yang lainnya, termasuk yang administrasi, itu juga harus senantiasa dipantau, termasuk juga lingkungan dari gudang tersebut. Nah, itu nanti menyangkut sekali dengan item atau produk yang disimpan di dalam sebuah gudang. Nah, tujuan pemeliharaan rutin tentunya akan memperpanjang usia pakai peralatan. Ya, lalu peralatannya akan selalu siap karena memang dipelihara, dimaintain secara rutin. Nah, hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, nah di sini yang ketiga adalah menjamin kesiapan operasional peralatan. Nah, khususnya di sini yang digunakan dalam keadaan darurat, misalnya unit cadangan, begitu pemadam kebakaran dan penyelamat. Jadi penting teman-teman untuk melakukan pemeliharaan rutin. Selain itu, tentunya adalah menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut karena dalam kondisi yang baik. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam sistem pemeliharaan rutin. Ya, tentunya harus diidentifikasi peralatan apa saja yang perlu dipelihara, ya termasuk juga kondisi dari gudang tersebut. Tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan lokasi penyimpanan? Ya, termasuk lokasi penyimpanan alat-alat pemeliharaan. Ya, sebaiknya memang disatukan di dalam ruangan khusus. Lalu terdapat prosedur pemeliharaan. Ya, tadi kalau pemeliharaannya terencana artinya harus terdapat bagaimana pemeliharaan yang bersifat preventif, prediktif maupun yang korektif. Nah, waktu-waktu pemeliharaan inilah nanti yang akan disajikan dalam bentuk jadwal pemeliharaan seperti yang dimaksud di dalam unit kompetensi ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yaitu rambu-rambu pemeliharaan. Ya, ada yang harus diidentifikasi, ada alat yang dalam kategori perbaikannya ringan, sehingga dapat dikerjakan sendiri oleh pengguna, dalam hari ini pegawai atau pekerja, atau memang yang lebih kompleks, sehingga kita memerlukan ahli di dalam membetulkannya atau memperbaikinya. Ya, nah ini biasanya butuh waktu tersendiri, lalu penyimpanannya, orientasinya, prinsipnya adalah kebersihan dan identifikasi. Ya, nah ini tadi terkait dengan lingkungan. Kalau kebersihan ya, teman-teman, kering, tidak lembab. Nah itu akan berpengaruh terhadap material handling. Nah, yang kemudian adalah
pemeliharaan pencegahan kerusakan dilakukan dengan rutin, ada jadwalnya gitu. Jadi jadwalnya di breakdown sampai ke harian, dari bulanan, mingguan, lalu sampai ke harian. Nah, ini terus-menerus sehingga apa yang keuntungannya adalah dapat terdeteksi lebih awal, dapat mendeteksi atau dapat ketahuan lebih dulu kalau kita lakukan pemeliharaan rutin. Ya, jangan lupa administrasi peralatan yang digunakan ini mempermudah untuk melakukan controlling atau pengendalian. Ya, di sini bisa berupa buku, lembar, kartu, misalnya kartu stok. Nah, ini bisa dibedakan dari warna. Ini hanya contoh ya teman-teman, sesuai dengan pengelompokan. Lalu ada buku inventaris. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dibantu dengan sistem informasi melalui aplikasi atau melalui apa namanya Excel juga bisa. Lalu ada daftar peralatan. Nah, ini ada kodenya, nama alatnya, dan beberapa item yang harus atau jumlah yang harus dipelihara. Buku harian ini untuk mencatat kejadian seperti logbook, lalu label. Ya, di sini ada kode alat, nama alat gitu, kondisi alatnya. Ya, kalau ini ada daftar peralatan itu untuk administrasi, untuk rekap secara keseluruhan. Nah, label ini adalah yang dipasang di tempat penyimpanan alat tersebut. Lalu ada format permintaan alat. Nah, ini adalah contoh formulir pemeliharaan gudang. Di sini misalnya lokasinya di mana, bulan apa, tahun. Nah, ini di breakdown ke hari, tanggal berapa, hari apa, jam 9 ini kebetulan dia memantau pemeliharaan gudang dari sisi suhu dan kelembapan. Suhunya berapa, jam 9, jam 1, jam 4, apa yang mau ditambahkan keterangan detailnya, lalu siapa nama petugas dan parafnya. Ya, nanti diketahui oleh supervisor gudang. Baik teman-teman, ya seperti itu gambaran pemeliharaan gudang. Nanti kita bisa diskusikan lagi lebih dalam di pertemuan interaktif kita lainnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.